Oke, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian pembinaan akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nasrul. Kepadanya kami persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin pertama dari kelompok kami, yaitu pengertian pembinaan. Pembinaan merupakan proses membina sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada, melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin serta mengevaluasi kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang semakin baik. Dalam salah satu hadisnya, beliau menegaskan yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin. Yaitu yang sempat saya sampaikan, saya berikan kepada moderator. Oke, itulah tadi poin pertama dari kelompok kami, yaitu pengertian pembinaan. Selanjutnya, materi kedua yaitu pentingnya pembinaan yang akan dibawakan oleh Saudara Rafli. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pentingnya pembinaan. Orang yang hidup pasti selalu mengalami perubahan atau perkembangan, begitu pula umat ini. Karena umat adalah kumpulan manusia dalam jumlah besar dan juga mengalami perubahan. Perubahan itu tentu saja bisa ke arah lebih baik atau ke arah lebih buruk. Sangat tergantung siapa pemimpin umat yang memberi pengarah dan pengaruh dominan. Amar makruf nahi mungkar. Islam adalah yang sempurna, jalan hidup seorang muslim yang ingin meraih kesucian dan akhirat. Kesempurnaan Islam sudah teruji dalam laboratorium sepanjang sejarah umat manusia. Salah satu dari kesempurnaan Islam itu adalah upaya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang pada keburukan. Begitu juga kaitannya adalah menjaga kualitas umat ini agar terus meningkatnya kebaikan di dunia dan selama di akhirat. Maka seorang pemimpin termasuk umat yang dipimpinnya harus berusaha untuk amar ma'ruf dan nahi. Dengan amar ma'ruf, umat terus diarahkan agar seiring dengan pertambahan umur bertambah pula iman dan takwanya, bertambah pula solehannya, sehingga bisa menjadi tabungan kebaikan di dunia dan akhirat. Setiap muslim wajib berjamaah. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 100 sampai 112 secara lengkap, jelas dan rinci Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang terbaik bagi sistem kehidupan umat manusia. Bila sistem itu diabaikan, maka akibat buruknya tentu akan dirasakan sendiri oleh umat manusia, baik di dunia lebih lagi di akhirat kelak. Ada 5 kandungan dalam Quran surah Ali Imran ayat 100 sampai 112 tersebut, antara lain sebagai berikut. Pertama, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin sebagai umat terbaik di alam ini untuk mengikuti cara beragama ahli kitab. Di antaranya mereka beragama tetapi tidak mengamalkan kitab sucinya. Kedua, umat senantiasa diajak mendalami kitab suci dan sunnah Nabi serta berpegang teguh kepada keduanya. Niscaya mereka akan ditunjuki kepada jalan hidup yang lurus. Ketiga, umat terus dibina menuju ketakwaannya sampai tingkatkan takwa yang sebenar-benarnya hingga ajal datang menjemput tetap istiqomah dalam ketakwaannya. Keempat,
umat harus hidup mengamalkan Quran dan Sunnah secara berjamaah dan tidak anarkis. Jika anarkis yang dikedepankan, maka sama halnya umat berada di tepi jurang neraka. Jika umat berhasil dipimpin menegakkan khalifah, mengikuti manhaj Rasulullah, niscaya umat mendapatkan hidayah selama di dunia dan akhirat. Kelima, dalam hidup berjamaah mesti ada pembagian tugas dan amanah yang jelas agar bisa maksimal dalam membina umat. Pembagian tugas itu antara lain ada sekelompok orang yang sistematis melakukan seruan kepada kebaikan, mengajak kepada yang makruh dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, itulah tadi materi yang kedua tentang pentingnya pembinaan. Selanjutnya materi ketiga, konsep pembinaan yang akan dibawakan oleh Saudari Putri Mega Pratiwi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang konsep pembinaan. Pertama, pengertian pembinaan agama. Menurut Hasdar Helmi, pembinaan mencakup segala ikhtiar atau usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas beragama, baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak, dan bidang kemasyarakatan. Sedangkan pengertian dari keagamaan adalah bahwa keagamaan berasal dari kata agama yang kemudian mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga membentuk kata baru yaitu keagamaan. Jadi, keagamaan di sini mempunyai arti segenap kepercayaan kepada Tuhan serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Selain itu, perlu ditambahkan adanya praktek-praktek langsung, yaitu melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh agama secara nyata, mengenal hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang memerlukan pengertian dan pemahaman, dan perlu juga diketahui dalam pembinaan Islam, yaitu 1. Mendorong agar taat beribadah dan bertakwa. 2. Agar berpengetahuan tentang hukum Islam. 3. Membina agar suka beramal. Dan yang selanjutnya, pembinaan agama dalam keluarga. Dalam hal ini, hubungan di antara sesama anggota keluarga sangat mempengaruhi jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh perhatian dan kasih sayang akan membawa kepada kepribadian yang tenang, terbuka dan mudah dididik karena ia mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kedua, pembinaan agama dalam masyarakat. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Keserasian antara ketiga lapangan pembinaan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. Seperti diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang terintegrasi dalam berbagai aspek, mencakup fisik, psikis, moral, dan spiritual. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menyangkut hal sebagai konsekuensi interaksi sebagai berikut, yakni anak akan mendapatkan pengalaman langsung setelah memperhatikan atau mengamati apa yang terjadi pada masyarakat. Membina anak-anak itu berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Masyarakat dapat menjadi sumber pengetahuan dan masyarakat membutuhkan orang-orang terdidik, dan remaja pun membutuhkan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga, pola pembinaan agama. Pola pembinaan agama sendiri terbagi, yakni pertama, pembinaan rohani ini meliputi pendidikan iman, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan kemandirian. Kedua, pembinaan pola pikir. Yang dimaksud dengan pembinaan pola pikir adalah membentuk pikiran dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu, alam, teknologi, dan peradaban, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan akal yang merupakan satu kesatuan dari pendidikan yang telah disebutkan. Terdapat saling keterkaitan antara aspek-aspek pendidikan itu untuk membola pola pikir menjadi pribadi yang utuh
yang dapat mengemban kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah Allah di muka bumi. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, Islam telah memberikan petunjuk, diantaranya memberikan beberapa kelebihan pada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Adapun tujuan untuk pembinaan itu tersendiri ialah untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, dan untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional, dan untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang konsep pembinaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, itulah tadi materi mengenai konsep pembinaan. Sebagai kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan di atas, yaitu pembinaan merupakan kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dalam organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pembinaan mencakup 3 fungsi, yaitu subfungsi pengawasan atau controlling, kedua supervisi atau supervising, dan yang ketiga adalah pemantauan atau monitoring. Dengan demikian, fungsi pembinaan bertujuan untuk memelihara dan menjamin bahwa pelaksanaan program dilakukan secara konsisten sebagaimana yang direncanakan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.